Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kultum tentang menghujat dan mencaci maki merupakan ibadah paling utama pada akhir zaman. Sahabat virtual rahimakumullah, Abdullah bin Mas'ud adalah orang ke-6 yang masuk Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan sahabat Nabi yang memiliki keistimewaan karena suaranya yang sangat merdu saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang ingin mendengar Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah dia mendengarkan dari Ibnu Ummi Abidin. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah dia membacanya seperti bacaan Ibnu Ummi Abidin." Yang dimaksud Ibnu Ummi Abidin di sini adalah Ibnu Mas'ud. Sahabat firman rahimakumullah, ia juga merupakan seorang sahabat Nabi yang mumpuni dalam bidang ilmu hadis dan memiliki keimanan yang kuat dalam berislam. Suatu saat Ibnu Ummi Abidin pernah berkata, akan ada akhir zaman suatu komunitas yang menganggap bahwa ibadah yang paling istimewa adalah menang caci maki, menjelekkan satu sama lain. Mereka itu disebut generasi buruk. Kalimat Ibnu Mas'ud ini merupakan prediksi terhadap masa depan yang akan terjadi pada umat Islam. Walaupun bukan seorang dukun atau peramal, hadis Nabi dan perkataan para sahabat serta ulama terdahulu banyak yang terbukti dan menjadi kenyataan. Sahabat virtual rahimakumullah, pada zaman yang disebut memiliki generasi buruk ini, Rasulullah SAW juga sudah menyampaikan sabdanya bahwa banyak umat yang tidak patuh dan menjauh dari para ulama, sehingga Allah akan menurunkan 3 macam bencana kepada umat Islam. Bencana pertama yakni diangkatnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap apa yang diusahakan oleh umat jenis ini. Banyak usaha-usaha yang dilakukan bukan menghasilkan hal positif, namun sebaliknya hanya mendatangkan kesengsaraan dalam hidupnya. Bencana yang kedua adalah munculnya para penguasa yang zalim, yang tidak amanah dalam mengemban tugasnya. Banyak orang berlomba-lomba memperebutkan jabatan dengan menghalalkan berbagai macam cara, obral janji tanpa bukti yang pada akhirnya umat yang akan menanggung kesengsaraannya. Sahabat virtual rahimakumullah, bencana ketiga kata Rasul adalah umat tidak bersama para ulama. Ini akan meninggal dalam keadaan tidak membawa keimanan dan su'ul khotimah. Amal ibadah mereka pun tidak akan diterima oleh Allah dan akan menjadi ibadah yang sia-sia. Ketika melihat prediksi ini, semakin nyatalah apa yang disabdakan oleh Nabi dan perkataan dari Abdullah ibnu Mas'ud terjadi pada era saat ini. Di tengah banjirnya informasi akibat berkembangan teknologi internet khususnya media sosial, dengan mudah kita jumpai orang yang menghujat, mencaci maki dan mengeluarkan ujaran kebencian. Ini bukan hanya dilakukan oleh orang awam yang tidak memahami dan terdidik dengan ilmu agama. Banyak orang yang mengaku ustadz dan berasal dari keluarga terpandang, dengan mudahnya mengumbar kata-kata yang tidak pantas di berbagai momen dan bisa diakses oleh masyarakat umum dimanapun dan kapanpun juga. Sahabat virtual rahimakumullah, mereka dengan bangga dan mudahnya memberi stempel bahwa apa yang dilakukannya ini sesuai dengan tuntutan agama dan layak diperjuangkan sebagai wujud ibadah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ujaran kebencian dan propaganda selalu menjadi perhiasan mulut dalam tingkah lakunya. Sahabat virtual rahimakumullah,
Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang pada akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Sahabat firman rahimakumullah, padahal jelas misi Nabi Muhammad SAW diturunkan ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Sebagaimana dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tentu semua ini menyadarkan kita untuk senantiasa mengedepankan akhlak dalam segala aktivitas hubungan kita dengan orang lain. Jangan sampai ilmu dipentingkan daripada akhlak, karena posisi akhlak berada di atas ilmu. Jangan sampai Islam kita hanya mengedepankan tampilan fisik semata tanpa memperdalam esensi dari beragama itu sendiri. Jika hal ini terjadi, Nabi pun telah mengingatkan bahwa suatu saat kondisi Islam hanya tinggal nama saja. Orang banyak mengaku beragama Islam namun nilai luhur dari beragama dinafikan. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi pernah bersabda, Yushiku ayyati 'alan nas zamanun la yabqa minal Islam illa ismuh wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuh masajiduhum yawma idzin 'amirah wa yakhrabum minal huda ulama'uhum syarrum man tahta adimis sama' min 'indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Yang artinya akan datang pada manusia dikala itu Islam tidak tinggal melainkan namanya dan Al-Quran tidak tinggal melainkan tulisannya. Masjid-masjidnya bagus namun kosong dari petunjuk. Ulamanya termasuk manusia paling jelek yang berada di bawah langit. Karena dari mereka timbul beberapa fitnah dan akan kembali kepadanya. Sahabat firman rahimakumullah, demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu.